Kembali kepada surah Al-Imran ayat 31. Kita diperintah oleh Allah untuk ittiba, mutaba'ah, ittiba kepada Rasulnya. Terutama pada bulan Ramadan yang mubarak ini. Kalau itu sudah kita aplikasikan, yang pertama, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Yang kedua, janji Allah, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, sekarang ibu-ibu, setelah kita mendapatkan info langsung dari Allah lewat ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 31 itu. Jadi ini yang memacu kita, memotivasi kita, ya, karena memberi spirit kepada kita. Ayo selama bulan Ramadan kita ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita beri tema Ramadan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ittiba. Nah, ulama-ulama hadis mencoba, ulama-ulama terutama ulama-ulama fikih, ulama-ulama ahli ilmu, mencoba meringkas apa sih amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selama bulan Ramadan. Nah, itu diringkas itu cuma 7. Diringkas itu cuma 7. Ini. Yang pertama, shaum Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Dalilnya seringkali ibu dengar ya, surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ya kan? Sebelum kita ini kan puasanya mungkin kita nggak mampu itu. Contoh pada masa Nabiullah Musa alaihissalam itu 40 hari 40 malam. Kira-kira mampu nggak gitu? Nggak mampu itu. 40 hari 40 malam. Nabiullah Yunus alaihissalam beliau puasa ketika di perut ikan. Ya. Nabiullah Yusuf alaihissalam beliau puasa ketika dimasukkan di sumur. Nah, itu. Jadi banyak orang-orang dulu, artinya orang-orang yang mendahului kita itu dulu puasa, ya kan? Tapi masya Allah, begitu Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul, nah kita diberi contoh oleh Rasulullah. Bagaimana syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk melaksanakan ibadah saum pada bulan Ramadan. Nah, jadi di akhir ayat itu tujuan Allah mensyariatkan ibadah saum pada bulan Ramadan ini agar kita menjadi hamba Allah yang muttaqin, la'allakum tattaqun. Jadi muttaqin itu derajat puncak manusia di sisi Allah. Harta yang kita miliki, ibu-ibu, pangkat, jabatan, kedudukan, kecantikan, ketampanan, martabat, keturunan yang kita miliki itu bukan merupakan ukuran tunggal kemuliaan seseorang di hadapan Allah. Akan tetapi ukuran tunggal kemuliaan seseorang di hadapan Allah hanyalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan Allah mensyariatkan ibadah saum pada bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Ini hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman wal ihtisab, semata-mata mengharap pahala dari sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, ini kesempatan emas bagi kita.
Jangan sampai disia-siakan. Ya, karena belum tentu tahun depan bisa ketemu. Belum tentu. Ya kan? Karena kita terus kita hidup ini dikitari oleh al-maut, kematian. Kapan kita mati? Di mana kita mati? Dalam kondisi apa kita mati? Hanya Allah yang tahu. Dan datangnya tiba-tiba. Tidak pernah kita mau mati dapat kiriman WA dulu. Tidak pernah. Datangnya tiba-tiba. Dan syarat mati tidak harus sakit. Syarat mati tidak harus tua. Yang baru umur berapa hari sudah dipanggil sama Allah. Iya kan? Jadi karena mati, kematian itu adalah ketetapan Allah. Oleh karena itu, ayo, ini kesempatan emas. Karena belum tentu tahun depan kita bisa ketemu lagi. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Rasulullah SAW pernah satu saat ada seorang sahabat namanya Abu Umamah radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, amalan apa yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surganya Allah? Apa jawaban Rasulullah? Qala, alaika bis-shaum. Alaika bis-shaum. Fa innahu la mithla lahu. Kerjakan puasa. Karena ibadah puasa itu nilai pahalanya tidak ada yang sebanding dengannya. Dalam satu hadits qudsi, kalau hadits qudsi berarti Allah yang berfirman. Jadi setiap aktivitas amal seorang hamba itu untuk dirinya, kecuali puasa. Puasa itu kata Allah untukku, dan aku sendiri yang akan membalas pahalanya. Dari 10 sampai 700 kali lipat. Bahkan amalan sunnah kalau kita kerjakan di bulan Ramadan, nilai pahalanya seperti amalan fardu, apalagi amalan fardu. Nah itu. Bahkan Allah siapkan pintu khusus di surganya Allah, yaitu babur royan, ar-royan. Itu pintu khusus yang disiapkan untuk hamba-hamba Allah yang shaim, yang berpuasa. Tapi satu sisi ibu-ibu Rasulullah memberikan arahan seperti ini, tapi satu sisi Rasul ngasih kabar. Kebanyakan umat Rasulullah ini yang melaksanakan ibadah puasa, tapi dia tidak dapat apa-apa. Kecuali al-ju' wal atas. Kecuali lapar dan dahaga. Kenapa itu bisa terjadi? Bu, kebanyakan, berarti kan kebanyakan. Berarti yang dapat itu kan berarti sedikit. Iya kan? Hum qalilun, mereka sedikit. Berarti kebanyakan cuma dapat lapar dan dahaga. Nah itu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena itu tadi. Yang pertama, niatnya salah. Ya kan? Motivasinya salah. Niatnya yang salah. Makanya kenapa ulama-ulama itu, Bu, ulama-ulama ahli ilmu, setiap pembahasan satu tema pasti diawali dengan bab niat. Ini masalah fundamental. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin ma nawa. Setiap aktivitas amal tergantung niatnya, dan segala sesuatu tergantung apa yang diniatkan. Makanya kenapa sampai Allah ingatkan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah dalam menjalankan agama ini dengan lurus. Artinya apa, Bu? Seperti dalam surah Al-An'am ayat 162. Ini, Bu, yang perlu kita garis bawahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu ulama-ulama semua sepakat, apapun jenis amal ibadahnya, kalau tidak dilandasi dengan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tidak sah ibadahnya. Benar enggak? Benar. Ini, makanya ini prinsip. Ya kan? Ya. Tapi ibu-ibu, kalau ibu-ibu Aisyah kan tidak mungkin nawaitu shoma qadrin an adai fardhi Ramadana
hadhihi sanad lillahi ta'ala. Kan tidak mungkin aku ya. Ya kan? Karena ibu-ibu Aisyah sudah punya ilmu, ya kan? Sehingga akhirnya niat cukup di batin, ya kan? Tapi orang kampung ngeyel, angel tuturani. Yang udah di kampung-kampung ngeyel, Bu. Loh Ustaz, ada dalilnya. Ya, dalilnya apa? Ya kan? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Loh itu loh Ustaz. Kan ada usollinya kan? Ya kan? Coba ini wangel tuturane Bu, ngadepi wong awam itu wangel. Padahal itu terjemahannya salatlah seperti aku salat. Tapi wong kampung ini tadi, loh Ustaz, diulangi lagi Ustaz, coba Ustaz yang ngomong. Ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, yang belakang itu apa Ustaz? Usolli. Nah, itu wajib. Harus pakai usolli, banterno Ustaz itu. Nah ini coba ngadepi orang awam itu wis angel tuturan ibu, ya kan? Ya akhirnya. Nah tapi nek wis dikandani malah ngeyel, ya kan? Padahal itu sholatlah seperti aku sholat. Bukan terus usolinya dibanter nih, bukan. Nah, itu. Ya kan? Nah ini Bu. Makanya ilmu, dengan ilmu itu insya Allah gitu. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi benar-benar niat kita tata, nawa itu kita tata, lillah untuk Allah. Jangan sampai kita puasa Ramadan ini ada interest yang lain, ada kepentingan yang lain. Karena apa? Apalagi Rasulullah sudah menegaskan man shoma Ramadan imanan wahtisab, dengan iman wal ihtisab, semata-mata mengharap pahala dari Allah. Lillah karena Allah. Tidak ada kepentingan yang lain, untukmu ya Allah. Titik, sudah tidak ada koma. Baru ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak seperti itu tadi. Puasa tapi dapatnya cuma lapar dan dahaga. Jadi kenapa itu bisa terjadi cuma lapar dan dahaga? Yang pertama niatnya yang salah, yang kedua tidak ittiba kepada Rasulullah. Tidak mencontoh Rasul dalam beribadah selama bulan Ramadan. Nah, ini. Sehingga akhirnya ibu-ibu yaitu tadi akhirnya dia bikin hal-hal baru, ya kan? Sebelum puasa harus apa? Belum pegangan, harus kuburan dulu, ya kan? Habis itu megangan, ya kan? Hanya dia bikin hal-hal baru dalam agama. Nah, itu loh. Jadi itu, ya kan Bu? Nah, ini loh. Jadi kenapa banyak umat Rasulullah ini puasa Ramadan tapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga? Karena itu tadi niatnya salah. Ya kan? Kemudian yang kedua tidak contoh Rasulullah, ditambah-tambahi tadi. Ditambah-tambahi. Nah itu. Nah, ibu-ibu. Kemudian ini tadi shaum. Nah, apalagi kalau sudah masuk fikih. Itu. Banyak pendapat. Ya kan, Bu? Banyak pendapat. Contoh ini yang paling prinsip ini contoh. Ketika wanita hamil atau menyusui, ya kan? Nah, ulama-ulama fikih banyak pendapat. Ya kan? Kalau dia mengkhawatirkan anaknya, dia ada wajib qadha, ya kan? Kalau dia mengkhawatirkan cuma dirinya, tetap dia wajib qadha, ya kan? Wah, akhirnya ada yang protes, Ustaz, gimana Ustaz? Saya sudah qadha. Mau qadha loh Ustaz, hamil lagi. Terus ya apa Ustaz? Terus utangin nambah utang. Mau qadha hamil lagi. Loh ibu jangan di stop loh Bu hamilnya. Jangan. Karena Rasulullah itu senang kalau umat Rasulullah itu banyak, ya kan? Ya. Tapi karena kita itu ikut Yahudi, akhirnya 2 anak cukup. Ikut
Itibaknya bukan itibak kepada Rasul, tapi itibaknya kepada Yahudi. 2 anak cukup. Akhirnya sing keplok siapa, Bu? Orang kafir, orang Yahudi. Ayo. Sehingga akhirnya ketika dia sudah, anaknya sudah nikah semua, dewean, ya kan? Hanya sepi, Pak. Ya. Karena Rasulullah sudah ngasih kabar. Aku senang kalau umatku itu banyak. Makanya nikahlah kepada wanita yang banyak anaknya. Ya kan? Nah, ini. Jadi seperti itu, Bu. Rasulullah bangga dengan banyaknya umat ini. Tapi kita itu seringkali kena pemikiran-pemikiran kafir itu tadi, pemimpinan orang-orang kafir itu tadi. Ya kan? Padahal dulu filosofinya orang Jawa itu kan banyak anak banyak rezeki. Itu loh, Bu. Filosofinya Jawa itu kan banyak anak banyak rezeki. Mangan gak ngamangan kumpul. Ya kan? Itu filosofi yang ya tenanan itu loh, Bu. Ya tenan, Bu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, balik lagi ke ittiba'us sunnah. Yang kedua. Tapi tadi belum ada jawaban ya, Bu ya. Gimana menurut sahabat Rasulullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Itu kalau wanita lagi hamil dan menyusui cukup membayar fidyah. Itu, Bu ya. Kita ngikuti sahabat. Ya kan? Lebih tinggi mana sahabat dengan ulama-ulama fikih? Lebih tinggi sahabat, ya kan? Nah dalilnya fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa'du 'alaiha binawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dalilnya jelas, tidak sama. Yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nanti kalau masalah fikihnya dialog interaktif aja, Bu. Ya kan? Kita globalnya saja. Yang kedua yaitu qiyamul lail, salat malam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa menegakkan ibadah qiyamul lail, salat malam pada malam bulan Ramadan, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ibu-ibu, kalau kita ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa rakaat? 11 rakaat. Itu kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu-ibu, tapi seringkali di sebagian masyarakat kita dan di masjid-masjid di Malang Raya ini, seringkali dia melakukan kesalahan itu berulang-ulang, bahkan diulang-ulangi. Sudah diingatkan, angel tuturani. Sudah diingatkan itu salah. Yaitu contoh, ibu-ibu masih pernah enggak ketika imam sholat witir, makmumnya pulang dengan alasan sholat witir di rumah. Ini kesalahan fatal, ya. Ini kesalahan fatal. Hadisnya sahih, rawahu Abu Dawud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lailatin." Ini hadis sahih, rawahu Abu Dawud. Inna rajula idza shalla ma'al imam, seseorang yang salat bersama imam, ini konteksnya salat lail, salat tarawih, hatta yansarif, sampai selesai, berarti sampai salat witir. Kutiba lahu qiyamul lailatin, niscaya Allah akan mencatat baginya seperti orang yang salat malam semalam suntuk. Ini yang kadang-kadang tidak diindahkan dengan alasan salat witir di rumah. Padahal perintahnya Rasulullah, ikuti imam sampai selesai. Karena dijadikan imam untuk diikuti. Nah kalau imamnya lo sholat witir, padahal tadi makmumnya sudah sepakat dijadikan imam untuk diikuti. Nah ketika imam sholat witir, tinggal imamnya. Kira-kira beradab atau tidak biadab? Beradab atau tidak beradab ini?
Hah? Tidak beradab itu. Iya kan? Wong dijadikan imam untuk diikuti. Ya sudah, ikuti sampai selesai karena perintahnya seperti itu. Karena ittiba kepada Rasul, ya sudah ikuti. Ini perintahnya Rasul, ikuti imam sampai selesai. Berarti sampai sholat witir, kecuali ibu-ibu hal-hal yang daruriyah. Contoh Bu ya. Imamnya ini 10 hari terakhir dia jadi imam untuk yang malam. Itu. Bagaimana caranya? Nah ini yang perlu ketetapan fikih kan itu. Nah akhirnya ya coba serahkan pada imam rawatibnya untuk sholat witir, yang rencana mau jadi imam lagi pada malam hari 10 hari terakhir itu dia jadi makmum aja. Begitu salam dia tambah 1 rakaat, genap kan? Nah akhirnya dia bisa ngimami untuk yang jam 3 malam, jam 2 malam itu. Itu solusinya. Ya Bu ya, itu solusinya. Karena dia sebagai imam akan ngimami yang malam hari, yang jam 2 malam itu. Nah itu solusinya. Tambah 1 rakaat. Nah, itu. Sehingga genap kan? Nah seperti itu. Sehingga jadi begitu imam salam dia langsung tambah 1 rakaat. Nah itu. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Tapi bagaimana kalau kita sudah ngikuti imam sampai selesai? Berarti sampai sholat witir. Nah malam hari kita bangun lagi, ya kan? Umpama pas 10 hari terakhir, ya kan? Pas 10 hari terakhir, ya enggak apa-apa kita ngikuti yang malam hari tadi, tapi tanpa witir, karena kita sudah ikut witir pada saat ba'dal isya itu tadi. Nah, itu. Jadi karena witir itu cuma sekali dalam semalam. Gitu aja Bu, solusinya seperti itu, ya kan? Jangan dipersulit. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tapi syarat rukun harus benar-benar kita tegakkan, khusyuk dan tumak ninah. Karena di stasiun televisi TV One itu di kawasan Blitar itu 23 rakaat cuma 7 menit. 23 rakaat cuma 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Jadi cuma 7 menit 23 rakaat. Jadi itu bukan sholat, itu olahraga. Ya kan, olahraga itu. Nah mungkin ada pertanyaan dalam aspek fikih. Loh terus Ustaz, kira-kira makmumnya sah enggak? Ya sah, tapi yang nanggung dosa imam. Karena dia tidak melaksanakan syarat rukunnya. Imam yang nanggung dosa. Ya kan? Seperti itu. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itulah yang perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyam wal Quran syafi'an li ashabi. Ini yang ketiga, yaitu iqra'ul Quran. Baca Al-Quran. Bagaimana para sahabat Rasulullah? Beliau 10 ayat tadabbur Quran. 10 ayat dibaca, dipelajari, dihayati, kemudian diamalkan. Ini tadabbur Quran. Karena apa? Al-Quran itu al-huda, petunjuk, baik dalam kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berinternasional. Al-Quran as-syifa, penyembuh dari segala macam penyakit fisik maupun non fisik. Al-Quran al-furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi ibu-ibu yang lebih baik tadabbur Quran, baca, kita pelajari asbabun nuzulnya, tafsirnya, ya kan? Kemudian kita hayati, kemudian kita amalkan. Karena itu tadi, kita amalkan, itu lebih baik, ya kan? Karena banyak Bu, kalau ibu tanya di kampung-kampung, masya Allah, bolak-balik khatam, ya kan? Bolak-balik khatam. Tapi kira-kira ada atharnya, ada bekas enggak? Enggak ada. Itu. Baca. Ya memang benar dapat pahala, ya kan? Tapi kita mencoba untuk ittiba kepada Rasulullah, ya kan? Ittiba kepada Rasul. Bagaimana sahabat? Nah, ini tadabbur.
itu lebih utama. Tadabbur Quran. Ya kan? Apalagi kalau sudah kita baca, kita pelajari, kita hayati, kita amalkan, Masya Allah. Itu Al-Quran, As-Siyam wal Quran, Syafi'an li ashabi. Itu bisa menjadi syafaat, penolong kita nanti di yaumil akhir, di yaumil kiamah. Itu. Jadi itu yang perlu diutamakan. Makanya sekarang tidak hanya tahfidz, tapi taklim, ya kan? Ya, tidak hanya tahfidzul Quran, tapi taklimul Quran. Nah, itu. Ini yang perlu, ya. Karena banyak yang hafal, banyak yang hafal, tapi itu hanya sekedar hafal. Tapi kenapa yang sudah hafal Quran, hafid gitu Bu ya, tapi begitu dia berinteraksi dengan masyarakat, dia ikut larut, ya kan, larut sehingga sampai akhirnya lepas hafalannya, ikut larut. Akhirnya dia berbuat maksiat. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia hanya sekedar menghafal, tidak memaknai, tidak memaknai apa kandungan dalam Al-Quran itu. Maka kalau dia sudah tadabbur Quran, insya Allah ada athar, ada bekas di dalam kalbunya, sehingga akhirnya insya Allah benar-benar Al-Quran itu jadi akhlaknya, ya kan? Makanya ketika sahabat tanya bagaimana akhlak Rasulullah, qala khuluquhul Quran. Itu sampai digambarkan Al-Quran yang berjalan. Jadi seperti itu. Jadi sehingga tidak hanya sekedar menghafal, tapi harus memaknai. Satu ayat, ya kan, kita pelajari, kemudian kita aplikasikan. Itu lebih bermakna. Kemudian yang keempat, sedekah. Kalau Rasulullah SAW afdhalus sedekah fi siyami Ramadan. Sedekah yang paling afdal itu pada bulan Ramadan. Coba ibu buka kitab-kitab sirah nabawiyah. Rasulullah itu pada bulan Ramadan sedekahnya lebih banyak dan lebih maksimal daripada bulan-bulan yang lain. Nah ini, Bu, sedekah itu tidak hanya ngasih duit tuh, ya kan? Ketika ibu kirim ayat-ayat Al-Quran, kirim hadis, share, ya kan? Ayat kata-kata hikmah, ya kan? Ayat-ayat yang menyentuh kolbu, kemudian hadis yang menyentuh kolbu, itu sedekah enggak? Sedekah. Itu loh, Bu. Bahkan ketika ibu berpapasan, saling tegur sapa, senyum, ucapkan salam, itu juga sedekah. Bahkan sampai kalau ibu di jalan ada duri, ada batu yang bisa mencelakakan orang lain, bismillah ya Allah saya pinggirkan supaya tidak membuat orang celaka, itu juga sedekah. Tapi Bu, kita harus cerdas, cari sedekah yang paling utama, terutama bulan Ramadan. Apa yang paling utama? Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu jargon Perserikatan Muhammadiyah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu. Ngajak-ngajak untuk berbuat yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Ini Bu, nilai pahalanya apalagi kalau kita kerjakan bulan Ramadan luar biasa. Ya kan? Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kita mulai dari mana? Ibda' binafsi, mulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, bahkan mungkin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Tapi sekarang Bu, amar ma'ruf nahi mungkar itu risikonya berat. Apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, risikonya berat. Ya kan? Amar ma'ruf nahi mungkar itu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, Rasulullah mengabarkan, apalagi kita kerjakan bulan Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balik tamiru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hatta idza ra'aitum suhan muta'an wa huwan muttabi'an wa dunya mu'taratan wa ijaba kulli ra'yin bi ra'yihi fa alayka ya'ni bi nafsik wa da'ankal awam fa inna min wara'ikum ayyamas sabr. As-sabru fihi mithlu qabdi 'alal jamri lil amili fihim ajru 50 rajulan ya'maluna mit ta'mal. Ya Rasulullah, ajr 50 minhum? La, ajr 50 minkum. Ini hadis sahih rawahu Abu Dawud. Jadi balik tamiru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahkan kalian harus ngajak untuk berbuat yang baik dan mencegah dari yang mungkar.
Hatta idza ra'aitum suhan muta'an, hingga kebakilan sudah ditaati. Itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wahwan mutabbian, hawa nafsu sudah diikuti, dan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wa dunya mu'taratan, kehidupan dunia lebih diutamakan daripada kehidupan akhirat, dan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wa izaba quliti ra'yin bi ra'yihi, manusia sudah lebih banyak membanggakan ra'yunya, akalnya, pendapat-pendapatnya daripada ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah, dan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Kalau itu sudah muncul, Rasulullah memberikan wasiat, fa'alaika ya'ni binafsik, fa'alaika ya'ni binafsik, perhatikan diri kalian, perhatikan diri kalian. Wadu'ankal awam, jauhi kebanyakan orang. Bukan terus akhirnya kita uzlah, bukan. Itu ulama-ulama hadis menafsirkan, jangan sampai kita larut pada 4 fenomena tadi. Fa inna min waraikum ayyamas sabr, sebentar lagi kalian akan mendapati hari-hari kesabaran. Ini ulama hadis menafsirkan, saat itu Allah akan melipat gandakan pahala bagi hamba-hambanya. Jadi Bu, kalau kita tetap istiqomah mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, kita tetap ittiba sunnah Rasulullah, kita tetap tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu Rasulullah ngasih kabar, hidupmu, kondisi hidupmu seperti al-qabidu alal jamri, bagaikan memegang bara api. Ini bahasa kinayah, kiasan, artinya risikonya berat, minim dirasani. Apa? Radikal, garis keras, fundamentalis, dan sebagainya dan sebagainya. Ya kan? Minim. Jadi biar minim, ibu, kalau ibu minim dirasani sok suci, ya kan? Sok alim. Nah, ini sudah minim Bu, minim. Itu resiko. Tapi kalau kita sanggup, Rasulullah mengabarkan, Rasulullah memberikan busra, berita gembira, lil amili fihim ajr 50 rajulan ya'maluna mithla amali. Kalian akan dapatkan pahala sebanyak 50 orang yang beramal semisalnya. 50 orang yang beramal semisalnya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ajr 50 minhum, apakah yang kau maksudkan dari kalangan mereka? La, tidak. Ajr 50 minkum, dari kalian. Artinya Bu, ketika kita mentauhidkan Allah, kita murnikan tauhid kita, tidak bercampur dengan kesyirikan. Kita murnikan ibadah kita, tidak bercampur dengan segala macam bentuk bid'ah. Kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu nilai pahalanya seperti 50 amalan sahabat Rasulullah SAW. Masya Allah, luar biasa itu tuh. Apalagi kalau kita lakukan di bulan Ramadan, ya kan? Insya Allah bisa Bu, ibu bisa. Mulai dari keluarga. Kemudian yang ke-5, iftar shaim, memberi buka kepada orang yang berpuasa. Saya kira ibu sudah paham ini. Nilai pahalanya kan seperti orang yang berpuasa, dan Allah tidak mengurangi sedikit pun pahalanya. Kemudian yang ke-6, umrah di bulan Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umrah fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi umrah di bulan Ramadan itu nilai pahalanya seperti haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi makanya Bu, biayanya tinggi kan. Umrah di bulan Ramadan itu berlipat-lipat. Nah, bagaimana kalau tahun ini kita belum diberi kemampuan untuk umrah di bulan Ramadan? Masih ada kesempatan. Bagaimana caranya? Datang ke masjid, ya kan? Sholat subuh berjamaah. Ba'da sholat subuh ikuti kuliah subuh, ya kan? Sampai umpama kuliah subuhnya selesai, ya perbanyak tadabbur Quran, istighfar, berdoa, karena bulan Ramadan insya Allah banyak nilai pahala. Ya istighfar, doa sampai waktu syuruk, tambah 5 sampai 10 menit, ya kan? Jangan pas terbitnya, jadi setelah terbit matahari. Tunaikan sholat sunnah isyraq, ya, sholat sunnah isyraq. Rasulullah mengabarkan 2 rakaat, ya. Rasulullah mengabarkan nilai pahalanya seperti haji dan umrah. Rasulullah mengulang-ulang sampai 3 kali. Tammatin, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Ini. Nah sekarang bagaimana kalau pas kita mau melaksanakan, kita terutama ibu-ibu
datang haid, ya kan, menstruasi. Ya bagaimana Ustaz? Ya sudah. Ya kan? Itu sesuatu jangan ditolak, ya kan? Itu sudah apa dari sononya ya. Jadi jangan ditolak. Kan masih ada kesempatan yang lain, ya kan, masih ada kesempatan yang lain. Perbanyak doa saja, perbanyak doa. Bagaimana Ustaz kalau pas 10 hari terakhir saya datang haid? Ya sudah, perbanyak doa, ya kan, perbanyak doa, perbanyak istighfar, ya kan. Nah itu perbanyak amal-amal soleh yang lain. Saya kira masih banyak amal-amal soleh yang lain yang bisa dikerjakan. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu, iktikaf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu usra fi akhir fi syahri Ramadan. Biasanya Rasulullah mengakhiri 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, beliau melaksanakan iktikaf, ibadah iktikaf. Itu. Berdiam diri di masjid dalam rangka takarub ila Allah dan melaksanakan ibadah-ibadah fardu maupun sunnah, ya kan. Jadi kalau kita idealnya yang paling sempurna ya full, ya kan, full. Ya, sehingga tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya duniawi. Jadi benar-benar kalau kepingin ideal, Rasulullah masuk hari ke-20 ba'dal subuh, Rasulullah sudah masuk untuk melaksanakan ibadah sunnah iktikaf. Itu full. Nah bagaimana? Apakah Rasulullah pernah keluar dari masjid? Pernah. Ketika Rasulullah buang hajat. Setelah itu tidak ada lagi. Sehingga akhirnya ulama-ulama fikih sampai memberikan satu ketetapan, kalau kita sudah niat iktikaf, kemudian ada tetangga yang meninggal, kemudian kita ikut, ya kan, sampai menguburkan jenazah, batal iktikaf kita. Nah, kalau kita sudah niat iktikaf, kita jenguk orang sakit, ya batal iktikaf kita, ya kan. Nah, itu sampai seperti itu. Bagaimana dari sisi tempatnya, tempat yang paling afdal Masjidil Haram untuk itikaf, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Di Indonesia tempat yang paling afdal masjid yang digunakan sholat fardu dan sholat Jum'ah. Di bawahnya masjid atau musola yang digunakan sholat fardu, boleh digunakan untuk iktikaf. Nah, itu. Jadi bagaimana tentang masanya? Monggo, karena ada dalil wattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Seperti di Jawa Timur ini, itu kan kalau di Malang ada yang ngambil malamnya saja, ya kan, jam 2 malam sampai subuh. Ada yang mungkin takut, Ustaz, itu antar rumah saya dengan masjid itu bahaya Ustaz, karena keamanannya tidak terjamin. Sehingga akhirnya saya subuhnya saja, ya kan, subuhnya saja, karena kalau sudah subuh itu banyak yang keluar, sehingga banyak teman yang bersamaan ke masjid. Tidak apa-apa, sesuai dengan kemampuan. Ya sudah, ikuti sholat subuh, niati iktikaf sampai waktu syuruk. Sampai ada ulama fikih menetapkan minim 1 jam, ya kan? Minim 1 jam niat iktikaf. Loh bagaimana Ustaz? Saya kalau habis iktikaf, saya besok paginya saya harus kerja. Monggo silahkan, sesuai dengan kemampuan. Loh, saya kalau nggak kerja ya nggak dapat, ya nggak bisa makan nanti, ya kan. Monggo silahkan, sesuai dengan kemampuan. Kalau kepingin yang afdal, yang sempurna, ya seperti itu tadi. Makanya di Masjid Khotijah itu kan di anu Bu ya, sampai ada panitianya, sehingga kita harus daftar dulu, sehingga tempat tidurnya sudah disiapkan, ya, tempat bukanya, sahurnya sudah lengkap, kita tinggal full iktikaf, gitu. Dan di beberapa masjid-masjid yang lain, gitu. Saya kira itu ibu-ibu